最怕的就是火，606，七彩天龙，他们啦！放肆！绝对不可能！这左腿将顾他的尸体。说生哥和死哥的人水火不。你这什么呀？这心啊，能吃？摩羯轮，请说下面是谁？Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-633. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 632. Kemarin, Haesung memberitahu kalau mereka telah bekerjasama dengan Pavilion 9 Peri dalam membuka sebuah peti mati. Namun di sana ada sebuah kaki kiri dan juga para monster yang melakukan penyerangan kepada mereka. Mendengar hal itu, Muyun bergegas pergi, pasalnya di sana pasti ada Wang Xing'er. Mana saja pria bernama Gusi ini telah kerasukan dan mencoba menyerang Wang Xing'er. Namun dia mampu diatasi oleh Muyun dan juga Zuli. Mereka pun sempat bermesraan, tapi segera disadarkan oleh Haesung karena Gusi itu masih bisa bangkit. Karena itulah Muyun membentuk formasi 4 simbol yang tentu mengejutkan Zuli, karena Muyun bisa dengan mudah menciptakan teknik tertinggi mereka. Di sini Muyun menjelaskan kepada Wang Xing'er siapa Zuli dan siapakah Xiaoqi, karena dia itu terus memanggilnya sebagai ayah. Hanya saja masalah masih belum selesai. Pasalnya formasi ini tidak mampu menahan Gusi dalam waktu yang lama. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Berhubung Gusi telah menjadi primas tingkat 5, jadi Muyun lah yang akan turun tangan dalam mengalahkannya. Berhubung Gusi itu yang bertarung, jadi Muyun akan mengajaknya memainkan sesuatu yang menarik. Xiaoqi pun menjadi sangat bersemangat. Terlebih lagi saat Muyun memberikan mereka berbagai benda, di mana semua itu digunakan untuk membuat keributan dari berbagai sisi, agar sesuatu yang merasuki Gusi merasa terganggu. Apa yang Muyun rencanakan berhasil, karena Gusi itu terlihat sangat terganggu. Namun Haesung takut jika roh kaki kiri itu keluar, maka ia pasti akan masuk ke tubuh orang lain. Muyun memintanya untuk melihat bagaimana nasib dari roh tersebut. Pada akhirnya roh ini pun keluar dari tubuh Gusi. Ia melihat ke sana kemari dan langsung masuk ke dalam tubuh Zuli. Haesung meminta Muyun untuk segera membantu anak Permilion itu. Muyun tidak menduga Haesung juga tahu tentang Zuli. Nah, di dalam kesadaran Zuli, terlihat kalau roh ini menjadi begitu bahagia. Pasalnya, lautan kesadaran dari para wanita memang lebih enak. Aromanya bahkan membuat dia mabuk. Tapi kesenangannya seketika saja terhenti, pasalnya Zuli memiliki garis darah Permilion. Jadi jiwanya itu dilindungi oleh burung tersebut. Api ini merupakan hal yang paling ia takuti. Karena itulah dia pun keluar dari tubuh Zuli dan berencana untuk masuk ke tubuh Xiaoqi. Ia meremehkannya karena Xiaoqi hanyalah gadis kecil saja. Muyun tidaklah terlalu takut, pasalnya Xiaoqi merupakan naga langit 7 warna. Di dalam kesadarannya sendiri ada petir bulu 7 warna. Ini membuat roh tersebut ketakutan. Pasalnya yang baru saja dia masuki adalah naga langit 7 warna. Ia saatlah kebingungan bagaimana bisa sosok kuat itu ada di sini. Dan sebenarnya ada apa dengan makam suci itu. Roh ini pun kembali keluar, padahal Xiaoqi masih belum puas bermain dengannya. Roh ini pun sadar kalau Muyun merupakan dalang dari semua kejadian itu. Karena itulah dia pun masuk ke dalam kesadarannya. Sejauh ini situasi normal-normal saja, yang membuat roh itu menjadi senang dan bisa beristirahat dulu. Hingga Muyun pun menunjukkan jiwa Raja Peri di hadapannya, yang seketika saja membuat roh itu menjadi sangat ketakutan. Ia mencoba untuk kabur, namun semua itu sia-sia saja. Pasalnya dalam satu pukulannya, Muyun berhasil menggepreknya. Wang Xing'er menanyakan kondisi Muyun, di mana dia itu sudah berhasil mendapatkan kaki kiri.
Haesung tidak menduga Muyun bisa menaklukkan kaki kirinya dengan sangat mudah. Padahal senior Gusi saja hampir meninggoy. Berhubung Gusi sudah tiada, maka Haesung akan menguburkan jasadnya ke dalam peti mati di sana. Julie pernah mendengar kalau Papillon hidup dan mati bagaikan air dan api. Mereka sering berselisih. Namun kali ini dia melihat betapa dekatnya hubungan mereka. Tapi Muyun sepertinya sudah tahu kalau Haesung ini tidaklah sebaik yang terlihat. 绝对不可能！这左腿将顾他的尸体。说生格和死格的人水火不容。 Pada malam harinya saat mereka beristirahat, Haesung ini berterima kasih kepada Muyun. Tampaknya mungkin sekte limbo mereka sudah selesai di makam suci. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu, karena yang harus mereka selesaikan adalah garis darah Tiansu itu. Pasalnya makam suci akan berubah menjadi tempat pembantaian besar. Tapi pria melambai ini tidaklah takut. Pasalnya dia sama sekali belum pernah mendengar tentang garis darah Tiansu. Ia yakin Muyun menggunakan kata-kata itu untuk bisa menipu para gadis di sini. Wang Xing'er meminta Su Yiming ini untuk diam, karena ia ingin ketenangan saat bersama suaminya. Ku Yiming membandingkan dirinya dengan Muyun, padahal kulitnya jauh lebih cerah darinya. Muyun pun menggoda istrinya karena apa yang membuat Wang Xing'er tertarik kepadanya. Hal itu pun membuatnya menjadi sangat malu, karena bagi Wang Xing'er, Muyun sangatlah sempurna. Mereka berdua pun asik bermesraan yang membuat Ku Yiming menjadi semakin cemburu saja. Terlebih lagi mereka ini terus berpelukan di depannya. Ku Yiming meminta mereka untuk berhenti, namun Muyun segera menggendong Wang Xing'er. Pasalnya dia itu ingin mencari tempat yang sepi agar bisa mendengar suara istrinya memainkan serulingnya. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu yang membuat Ku Yiming tidak terima. Sedangkan Xiaoqi penasaran apa yang dimainkan oleh Wang Xing'er. Julie menjelaskan kalau suara serulingnya penuh dengan suara cinta. Xiaoqi pun menganggap kalau cinta merupakan sebuah makanan. Julie tidak membenarkan hal itu dan memberikannya harta untuk dicemil. 仙儿，日间你的消息。这什么呀？这心啊，能吃吗？好吃，嘎嘣。 Terlihat kalau Haesung ini memiliki sebuah rencana tertentu. Namun di sisi lain, Muyun memberikan pujian kepada Wang Xing'er karena dia ini sangatlah hebat dalam bermain seruling. Bahkan kekuatan perinya terus meningkat. Jika mereka bertarung, mungkin Muyun akan mengaku kalah darinya. Tapi Wang Xing'er merasa ada sesuatu yang dengan cepat menuju ke arah mereka. Sebuah portal pun telah terbuka dan memperlihatkan beberapa orang yang keluar. Tetua ini penasaran mengapa Mo Jilun ikut keluar juga padahal garis darahnya masih belum sempurna. Mo Jilun memintanya untuk melihat siapa lawan yang akan mereka hadapi, di mana kedua tetua ini sepertinya sudah tahu siapakah Muyun. Sedangkan di sisi lain, Haesung ini akan melakukan sesuatu kepada Gusi. Pasalnya tubuh Yin dan Yang akan segera menjadi miliknya. Ia pun menyerap energi tersebut dari tubuh Gusi. 摩羯轮，清楚下面是谁？ Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan telah terjadi antara Muyun menghadapi orang-orang yang keluar dari sebuah portal. Muyun sadar betul apa yang terjadi kepada mereka. Karena itulah dia melakukan penyerangan kepada mereka sambil melepaskan sebuah kertas jimat. Entah apa yang sedang Muyun lakukan itu karena ia terus melakukan pergerakan cepat agar bisa menghindari serangan mereka dan hanya terus menempelkan kertas jimat saja. Sampai pada akhirnya salah satu dari mereka berhasil menyerang Muyun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.